Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan tuna yang besar, baik yang berada di perairan internal seperti di Laut Banda dan Laut Maluku, maupun di perairan perbatasan dan internasional yang menjadi milik bersama atau share stock di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bagian barat yang berada di bawah pengelolaan perikanan regional. Produksi ikan tuna Indonesia memberikan kontribusi sekitar 16% dari produksi ikan tuna dunia. Perikanan merupakan sebuah sistem yang kompleks. Pembangunan perikanan akan dihadapkan pada kompleksitas permasalahan dan tantangan, mengharuskannya untuk tidak diatasi secara ekosektoral, melainkan perlu kerjasama lintas disiplin dan lintas sektor. Perikanan tangkap merupakan kegiatan yang mencakup berbagai aspek. Hal ini seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya, implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati dan tujuan yang telah disepakati. Definisi perikanan juga dapat mengacu pada Charles 2001 yang menyebutkan bahwa sistem perikanan mencakup 3 subsistem, yaitu sumber daya ikan dan lingkungannya, sumber daya manusia beserta kegiatannya, dan manajemen perikanan. Sumber daya ikan dan lingkungannya meliputi 3 komponen, yaitu ikan, ekosistem, dan lingkungan biofisik. Sumber daya manusia meliputi 4 komponen, yaitu nelayan dengan kegiatan memproduksi ikan, kegiatan pasca panen, distribusi, pemasaran dan konsumen, rumah tangga nelayan dan masyarakat perikanan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Subsistem manajemen perikanan meliputi 3 komponen, yaitu perencanaan dan kebijakan perikanan, pengelolaan perikanan, serta pengembangan dan penelitian. Sistem perikanan bersifat dinamis. Komponen-komponennya mengalami perubahan sepanjang waktu. Dalam kerangka pengelolaan, pengembangan maupun pembangunan perikanan tuna, maka penting untuk dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya perikanan merupakan kegiatan yang melibatkan banyak aspek, yaitu mencakup sumber daya ikan, teknologi penangkapan ikan, nelayan, penanganan, transportasi, dan pasar. Kegiatan pemanfaatan tidak terlepas dari upaya untuk memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Dalam hal ini adalah upaya untuk melakukan pengelolaan perikanan. Pemanfaatan dan pengelolaan perikanan harus dilakukan secara terencana dan terpadu untuk dapat memberikan manfaat bagi para pelaku pemanfaat sumber daya. Pemanfaatan dan pengelolaan perikanan perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang terkelola dalam suatu sistem manajemen informasi yang baik. Sumber daya ikan tuna. Perairan Indonesia kaya akan sumber daya ikan tuna. Daerah penangkapan ikan tuna berada di Indonesia bagian timur dan daerah lain yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Jenis ikan tuna yang biasa ditangkap di perairan Samudra Hindia yaitu ikan tuna sirip biru selatan, Southern bluefin, tuna mata besar atau big eye, madidihang atau yellowfin, albacore, dan cakalang. Berdasarkan informasi peta dunia mengenai fishing ground tuna,
menurut Fuji Kisai 1960, tertera bahwa fishing ground ikan tuna di perairan Indonesia berada di Samudra Hindia area Jawa (IKA) dan Samudra Pasifik area Laut Banda di PE serta di area Laut Sulawesi PD. Sumber daya ikan tuna yang berada di fishing ground Samudra Hindia area Jawa (IKA) meliputi jenis big eye, yellowfin, albacore, swordfish, dan sedikit jenis sailfish dan sloten bluefin dengan musim sepanjang tahun. Fishing ground IL terdapat sumber daya ikan tuna dari jenis black marlin dengan musim bulan Januari hingga Februari. Fishing ground area Laut Banda PE banyak terdapat jenis big eye dan yellowfin dengan musim sepanjang tahun. Fishing ground area Laut Sulawesi PD terdapat yellowfin dengan musim Desember hingga Februari. Sedikit sumber daya swordfish dan sailfish dengan musim sepanjang tahun. Ikan tuna berada di perairan yang subur di laut, yaitu tempat terjadinya upwelling. Ikan tuna hidup secara pelagis dan mengadakan ruaya di laut bebas, berenang di lapisan air pada kedalaman 150 meter di bawah permukaan laut. Ikan tuna merupakan ikan perenang cepat, hidup di perairan dalam, laut bebas, oseanik, lepas pantai, dan sering melakukan migrasi jarak jauh. Tersebar tidak merata menurut geografisnya, tetapi terdapat pemusatan pada daerah tertentu di perairan samudra. Ikan tuna melakukan migrasi sepanjang tahun dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu temperatur, salinitas, sistem arus, kejernihan air, kedalaman perairan, dan produktivitas perairan. Secara global, Indonesia masih memiliki potensi sumber daya ikan tuna yang besar untuk dikembangkan, yaitu di perairan Samudra Hindia, baik di bagian timur maupun barat. Indonesia termasuk negara penangkap terbesar nomor 2 setelah Cina. Berdasarkan pada status stok IOTC tahun 2018, perairan Samudra Hindia untuk komoditi ikan tuna ini masih hijau, jadi masih baik untuk dikembangkan. Walaupun ada spesies tertentu seperti yellowfin tuna sudah hampir merah. Teknologi penangkapan ikan. Pemanfaatan sumber daya ikan tuna di Indonesia dilakukan dalam skala usaha kecil, menengah, hingga skala besar dengan unit penangkapan ikan yang dominan digunakan, yaitu pursin, longline, pancing tonda, handline, dan pull and line. Unit penangkapan ikan longline mencakup berbagai ukuran, dari yang berukuran kecil sekitar 30 GT sampai yang berukuran besar yaitu di atas 1000 GT. Secara umum, unit longline dibedakan menjadi dua, yaitu untuk tujuan tuna beku, frozen tuna, dan tuna segar atau fresh tuna. Kapal frozen tuna dilengkapi dengan fasilitas mesin pendingin, ruang pembekuan atau freezing room, dan tempat penyimpanan ikan beku atau cold storage di kapal. Oleh karena itu, kapal-kapal frozen tuna berukuran besar. Kapal longline biasanya berbentuk panjang dan ramping dengan tujuan agar kapal dapat lincah atau mudah berolah gerak. Umumnya bentuk dasar kapal berbentuk V-bottom. Dengan demikian kapal akan punya kemampuan yang besar untuk membelah gelombang dan daya perlawanan air terhadap kapal lebih kecil. Kelincahan kapal longline sangat ditentukan oleh ukuran-ukuran utamanya, yaitu panjang L, lebar B, dalam D, dan nilai perbandingan E per B, L per D, dan B per D. Pancing tonda merupakan alat penangkapan ikan yang sangat terkenal di kalangan nelayan di Indonesia karena harganya relatif murah dan pengoperasiannya sangat mudah untuk menangkap tuna kecil di dekat permukaan. Pancing tonda merupakan pancing dengan umpan hidup atau umpan palsu yang diberi tali panjang dan ditarik oleh perahu atau kapal. Pengaruh gerakan umpan akan merangsang ikan buas untuk menyambarnya.
Pancing tonda dioperasikan pada siang hari dengan cara menduga-duga, dengan berlayar ke sana kemari, dengan terlebih dahulu mencari kawanan ikan seperti tongkol, cakalang, atau ikan kue, atau operasi dapat juga dilakukan di sekitar rumpon atau payot. Handline merupakan alat tangkap ikan tuna lainnya yang banyak digunakan oleh nelayan skala kecil. Handline dioperasikan di sekitar rumpon. Rumpon termasuk salah satu alat pengumpul ikan atau fish aggregating device yang dipakai secara luas di Indonesia. Keistimewaan alat ini adalah mampu mengumpulkan ikan supaya terkonsentrasi ke suatu daerah penangkapan ikan sehingga penangkapan lebih efisien dan efektif. Pada umumnya, rumpon terdiri dari 4 bagian penting, yaitu pelampung, float, tali panjang, rope, pemikat, atraktor, berupa daun kelapa atau daun lontar, dan pemberat, sinker atau anchor. Pelampung berfungsi sebagai penanda keberadaan rumpon. Pada pelampung biasanya dipasang bendera tanda. Tali panjang berfungsi menghubungkan pelampung dan pemberat, sedangkan pemberat fungsinya adalah sebagai jangkar dengan tujuan agar rumpon menetap pada satu tempat dan tidak berpindah-pindah. Atraktor merupakan bagian yang paling penting karena berfungsi sebagai alat pemikat atau pengumpul ikan. Perdagangan ikan tuna. Ikan tuna merupakan salah satu komoditas penting dalam perdagangan perikanan dunia, yaitu menempati urutan ketiga setelah ikan salmon dan udang. Negara importir utama yang dalam perdagangan dikelompokkan dalam TCT atau tuna cakalang tongkol yaitu Jepang, Amerika Serikat, Thailand, Uni Eropa, dan Inggris. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang utama perdagangan ikan tuna dunia. Dalam pengembangan ekspor ikan tuna, penting untuk memperhatikan persyaratan apa yang menjadi produk ikan tuna kita bisa masuk ke negara-negara tujuan ekspor. Keamanan pangan dan jaminan mutu menjadi prioritas bagi banyak negara importir. Ketertelusuran produk atau traceability dan eco-labeling menjadi salah satu persyaratan yang mau tidak mau harus diikuti agar produk ikan tuna kita itu bisa masuk ke pasar ekspor. Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan dan peraturan terkait dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Namun implementasinya di lapangan masih rendah. Kesadaran mutu dari para pelaku perikanan masih rendah. Hal ini dapat dilihat di pelabuhan-pelabuhan perikanan dengan fasilitas yang tidak memadai untuk menjaga mutu ikan. Kasus penolakan produk tuna Indonesia oleh Uni Eropa pada 5 tahun terakhir, sebagian besar disebabkan oleh kandungan histamin, merkuri, CO, kesalahan packing dan labeling, serta purut temperatur kontrol. Untuk itu, sistem jaminan mutu produk perikanan sangat penting untuk dapat diimplementasikan dengan baik. Hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan perikanan tuna adalah terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia memegang peran penting bagi pembangunan perikanan Indonesia. Para pelaku langsung pemanfaat sumber daya, yaitu nelayan, perlu mendapatkan perhatian penting. Pekerjaan sebagai nelayan di laut sangat rentan terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Para ABK kapal harus mendapatkan sertifikasi kompetensi agar terjamin pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat melakukan kegiatan perikanan sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi kerja SDM di Indonesia
telah diatur dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Standar internasional untuk bekerja di atas kapal sudah disepakati melalui Konvensi Internasional IMO tahun 1978 di London, yaitu Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers atau STCW 1978. Indonesia telah meratifikasi STCWF melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2009, yaitu tentang pengesahan International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995. Ini adalah standar untuk bekerja di atas kapal khusus perikanan. Sertifikasi para APK kapal perlu mendapatkan perhatian, baik mengacu kepada standar nasional SKKNI maupun standar internasional atau SCTWF. Demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perikanan tuna nasional.